uang saya tinggal 100 nih Bu, mau nggak rumahnya saya bersihin? Saya ingat banget 50.000 itu saya gunakan untuk beli sikat, sabun. Sebenarnya programnya itu 5 tahun S1 S2 selesai. Oh, itu berat banget. S1 S2 pagi sampai malam saya ngatur jadwal S1 S2 saya ngatur juga clean sheet-nya yang masih ya, karena saya berpikir orang tua saya kan hanya lulusan SD sekolah paket gitu-gitu ya. Saya pengen melihat orang tua saya ngelihat saya lulus pendidikan tertinggi S2 gitu. Diko Nadamis, selamat datang. Ya, makasih Kang Ridwan. Makasih sudah mampir. Sobat Kang Ridwan, beliau ini adalah seorang pengusaha ya, bisa dibilang seperti itu. Usahanya bergerak di bidang membersihkan rumah dan kawan-kawan ya. Karena nanti banyak cerita lah ya. Nama usahanya adalah clean sheet dan perjalanan bisnisnya sampai di titik ini adalah sangat-sangat menginspirasi kalau buat saya ya, karena memang diawali bahkan dari tidak punya modal kayaknya gitu. Dan juga nanti bisa cerita ya, waktu itu dapat beasiswa bidik misi ya, bidik misi. Dapat beasiswa bidik misi, kemudian waktu itu karena nggak punya uang juga ya kalau nggak salah saya pernah baca, sehingga awal itu membersihkan rumah dosen ya. Nanti mungkin Mas Ridwan langsung banyak cerita ya soal itu. Oke. Gimana Mas Ridwan? Boleh cerita dong tentang kegiatannya? Nah, kalau terima kasih banyak Kang Ridwan untuk kesempatannya nih bisa mampir ke sini di podcast Kang Ridwan. Kalau sekarang memang saya kesibukannya lebih fokus untuk mengembangkan clean sheet atau usaha saya atau startup cleaning ya, yang saya kembangkan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan majunya. Ya kalau dulu seperti yang tadi Kang Ridwan bilang ya. Boro-boro buat makan aja saya harus ke masjid untuk ikut buka bersama, ikut puasa dan sebagainya lah. Untuk banyak makan? Untuk makan dulu waktu kuliah. Kuliah di mana? Di IPB. Di Bogor. IPB ya, berarti satu alma mater. Waktu kuliah di IPB itu gimana sih perjalanan jadi clean sheet ini gimana? Jadi dulu memang sebelumnya sebenarnya saya udah usaha dari umur 17 tahun. Berarti SMA ya? Sejak kuliah semester 1 di IPB. 17 tahun tuh berarti udah masuk di kuliah IPB. di IPB. Dulu awal-awal karena anak rantau ya. Pertama kali sebenarnya ngerantau ke kota besar. Karena sebelumnya saya nggak pernah keluar kota. Oh, di mana dulu? Di Pekalongan. Pekalongan. Betul. Asli Pekalongan. Ya. Karena dulu saya kan mabuk darat ya. Naik mobil dikit, mabok. Mabok. Jadi dari TK sampai SMA itu nggak pernah keluar-keluar. Ya, hanya kebayang, di Pekalongan jangan aja. naik mobil ya dulu. Nah dari situ sampai akhirnya saya dulu diem-diem daftar ke IPB jalur undangan. Diem-diem. Orang tua pengennya kan di Pekalongan aja ya. Jadi guru agama gitu. Dan cocoknya tinggal lembuin. Karena memang orang tua kan backgroundnya guru ya. Guru dua-duanya. Dua-duanya guru? Dua-duanya guru. Jadi ketika waktu itu ke Bogor, saya keterima ke IPB dengan beasiswa bidik misi. Bidik misi itu jadi full kuliah dibayarin, plus setiap bulan dapat 600.000. Full kuliah? Ya, S1 sampai ya? Sampai S1 lulus dibayarin. Dan setiap bulan dapat uang? 600.000. Oke, menarik nih. Siapa tahu ada sobat Kang Ridwan yang pengen dapat beasiswa bidik misi ya? Itu betul. Gimana caranya tuh bisa dapat? Dulu pendaftaran biasanya di awal sebelum mau daftar ke kampus itu dibuka tuh beasiswa bidik misi. Atau sekarang itu KIP kuliah. KIP, jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di dulu waktu udah keterima ke IPB, saya daftar beasiswa itu di IPB. Itu awal-awal tuh. Sebenarnya ini beasiswa untuk anak-anak yang ekonomi lemah atau yang kurang mampu tapi berprestasi. Nah, jadi ini kesempatan untuk anak-anak yang dari kampung yang nggak bisa kuliah, terus juga punya terkendala biaya, ya itu bisa daftar beasiswa itu. Diutamakan memang itu. Tapi perlu pinter berarti kalau gitu ya. Memang ada minimal IPK-nya. Jadi memang ada minimal IPK kan ketika masuk. Tapi sebelum masuk apa persyaratannya tuh?
nggak mampu. Selain nggak mampu, pinternya ada? Ada. Dilihat dari nilai rapotnya, rapot SMA. Gitu. Jadi dari nilai rapot, terus per daerah mungkin ya? Iya, per daerah. Ada jatah berapa orang? Karena nanti nggak rata kan? Betul. Nilai itu kan relatif ya, kan? Di tiap daerah nggak sama. Oh, itu ada jatahnya, terus diterima. Dan dia ada syarat nilai minimal ketika kuliah. Betul. Kalau di bawah itu dicabut? Iya, bisa dicabut. Ada peringatan-peringatan, habis itu cabut lah. Berapa nilai minimal itu? Minimal itu kalau nggak salah masih rendah sih, 2,8. Masih kecil. Gampang dong. Ya, karena paling utamanya memang untuk anak-anak yang tadi yang kurang mampu itu. Ya, sebetulnya hanya lebih mensupport ini di bawah 2,8, benar-benar malas kuliah berarti. Itu udah dibiayain gitu kan. Ternyata lo gak amanah ya kan gitu. Betul, banyak kan. Nah, dari situ kan alhamdulillah ke Bogor ya. Dan waktu itu saya bisnis batik Pekalongan. Awalnya. Karena saya kan untuk biaya ke Bogor aja, itu saya pulangnya bingung waktu itu. Karena nggak ada uang. Maksudnya bingung gimana? Karena nggak dikasih uang sama orang tua? Ada, tapi kan cukup. Karena waktu itu pendaftaran itu kan butuh 5 hari ya. Oke. Kan di Bogor berarti saya harus nginep, saya harus ngapa-ngapain dan sebagainya. Ya nggak nyukup. Makanya saya bawa batik dari Pekalongan, saya pinjam dari teman saya. Saya bawa ya, saya jualin lah ke dosen saya. Dijual ke dosen. Jadi belum masuk ya ini, belum masuk. Belum masih. Udah langsung jualan. Hard selling nih. Nih, udah kata dosennya, ini kelihatan gitu. Bener ini. Bener. Karena yang wawancara saya itu, ya itulah yang saya jualin pertama. Oh, jadi dia wawancara, ditawarin. Bu, ini saya buat pulang nih Bu, ada batik. Udah tawar-tawarin dari satu dosen itu, beliau nawarin ke semua dosen. Dia bantu. Habis itu langsung. Wih, alhamdulillah. Udah dari situ ujungnya nanti ke clean sheet. Rumah yang saya bersihkan, inspirasi clean sheet itu dosen itu. Siapa nama dosennya kalau Prof. Iis Diatin sekarang. Dulu yang dari masih S3, sekarang udah profesor. Oh, iya. Gitu. Jadi awal mulanya memang sebelum clean sheet ada banyak-banyak bisnis, makanan, minuman, konveksi. Saya coba semua tuh. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk dijasa karena saya suka melayani ya. Maksudnya kayaknya seneng melayani orang, terus juga membuat orang seneng. Itu saya senang juga. Dulu pernah ini juga buat Jack Tour namanya dulu. Oh, jadi pernah macam-macam usaha ya? Jack Tour, apa tuh Jack Tour? Jadi jasa jalan-jalan untuk mahasiswa stres atau galau. Bentar, ini dulunya tahun berapa nih? 2017. Berarti kan kalau ditanya sekarang masih relevan ya? Masih sebenarnya. Ini Jack Tour, oke. Jack Tour. Itu gimana tuh? Jadi dulu saya ingat banget anak-anak Jakarta, mahasiswa Jakarta, terus juga pokoknya sekitar lah. Dia kan orang-orang kaya, tapi dia itu nggak pernah main ke Curug, main ke tempat-tempat yang alam dan sebagainya. Habis ujian atau putus cinta, dia kan bingung tuh, stres. Saya dulu nemenin cewek bareng berdua jalan ke sana, saya paketin, saya iniin, dia bayar ya 1,5, tapi saya boncengin, saya tour guide-in, saya tiket masuk saya udah biayain, semuanya udah 1,5 apa? 1,5 juta. Orang mau 1,5 juta? Mau. Enggak sama penginapan kan? Enggak. Dia cuma hanya nemenin kan? Tapi emang seharian full? Seharian full. Pokoknya udah include tiket dan sebagainya. Dan ada kan customer-nya kan? Ada. Dan ada yang sendirian, ada yang rombongan juga. Nah itu jadinya kan, saya makanya Curug di Bogor itu saya udah datengin semua. Tempat-tempat alam wisata di Bogor. Cikamea ya ada. Cikamea ada. Curug 1000 ada. Banyak ya di Bogor? Banyak di Bogor. Nah, tingkat berapa itu? Tingkat berapa? Tingkat semester 5, pokoknya 3. Jadi semester 5 tuh udah mulai cari-cari uang tambahan ya? Iya, uang tambahan. Karena cuma dikasih 600.000. Iya, 600.000 tuh buat apa sih? Itu sebenarnya buat cukup nggak? Nggak nyukup. Nyukup, tapi buat makan, buat fotokopi, buat beli yang lainnya kan nggak nyukup. Kan kosan udah mahal kan? Iya, tapi di sana masih murah. 300.000 itu masih bisa dapat masih sebulan. Bisa. Oh, kan nyari yang lu jangan yang tua. Dikasih duit ya, teratur. Tapi kan 300.000 sisanya ini kalau buat makan dan lain-lain terlalu ngepres lah ya. Ngepres. Makanya mahasiswa yang bidik misi ya banyak yang nyari sampingan ya. Betul. Ada yang ngajar, ngeles, privat. Mentalnya terasah berarti ya. Saya juga dulu jadi asisten dosen kan, terus sama ngelesin anak-anak mahasiswa yang
awal-awal. Oh, jadi awal sebelum ke tadi apa yang tour guide itu Tour guide, sempat ngeles, asisten dosen juga, terus juga ngeles privat, datang ke mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa, saya ajarin gitu. Kasih bocorannya. Ya, itu saya udah tahu beberapa ini. Betul. Sampai akhirnya saya mutusin waktu itu ya karena kepepet ya, the power of kepepet. Kadang beasiswanya itu telat cair. Jadi awalnya yang Clean Sheet ini karena beasiswanya telat cair, nggak ada uang gitu maksudnya? Nggak ada uang, jadi 6 bulan itu telat. 6 bulan? 6 bulan. Kan dirapel ya? Dirapel pembayarannya. Udah 6 bulan, telat lagi. Habis saya. Kepepet. Ya, waktu itu akhirnya uang saya inget banget, saya di ATM tinggal 100.000 untuk 2 mingguan. Waduh. Saya bingung beli kalender berarti. Itu saya bingung, aduh gimana ya, ini saya harus makan pakai apa nanti dan sebagainya kan. Terus saya berpikir usaha apa lagi yang bisa langsung dapat cepet ya. Hari itu saya lakuin, hari itu juga saya dapat uang. Akhirnya saya ada ide, waktu itu dosen saya itu pernah cerita, curhat, ART saya pulang kampung. Saya Sabtu Minggu sebenarnya pengen rehat, istirahat gitu. Karena Senin sampai Jumat kan dia udah ngajar ya. Beliau udah ngajar. Sampai akhirnya saya, oh iya ya, yang bisa saya lakukan bersih-bersih ya. Karena dulu saya pesantren. Kan diminta kiai kan pasti bersihin ini. Ya saya udah terbiasa lah untuk bersih-bersih. Ya, akhirnya waktu itu saya ngomong ke beliau, Bu, uang saya tinggal 100 nih Bu. Mau nggak rumahnya saya bersihin? Oh, dikasih alasan dulu. Biar kasihan. Ini nih, Prof. Ya karena emang kenyataannya seperti itu kan. Gitu. Teman-teman saya juga atau yang kayak tadi Pak Arto Biantoro bilang saya itu, kamu itu muka melas sih gitu. Mukamu itu muka kasihan. Jadi orang-orang itu lihatnya itu udah kasihan dulu. Ya, ini jangan lihat sekarang ya Sobat Kang Riki. Bisa cek waktu sebelum nikah. Sebelum nikah terutama ya. Udah kurus gitu. Melas gitu-gitulah. Itu yang membuat orang-orang itu oh iya ya membantu. Ya sampai akhirnya waktu itu dosen oke deh kan besok ke rumah saya ya bersihin. Ya udah, saya inget banget 50.000 itu saya gunakan untuk beli sikat, sabun untuk bersihin lantai, ya modal dulu lah. Masa di sana nggak bawa apa-apa? Setidaknya bawa lah. Alat di sana. 50.000 saya bawa sikat dan sebagainya. Yaudah habis itu di sana saya ngepel, nyapu, nyikat kamar mandi. Tahun berapa nih? Tahun 2018 sebenarnya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi 2018, saya nyapu, ngepel dan sebagainya. Dan alhamdulillah dapat dikasih dosen itu 300.000. Wih. Gede dong. Gede. 300.000 plus dikasih buah-buahan. Kan biasanya ngasih ini kan. Makan siang udah disediain. Terus juga ya udah dikasih buah-buahan. Kan ini berapa? Aduh saya nggak tahu Bu. Ya udah seikhlasnya Ibu aja. Karena belum punya standar. Standarnya. Belum kepikiran jadi bisnis. Belum kepikiran. Setelah itu baru dikasih 300.000. Lumayan nih gitu. Saya ngerjain paling maksimal 4 jam, saya dapat langsung 300.000 buat seminggu, lumayan lah, cukup. Dan modalnya 50.000. Iya. Modalnya cuma itu kan, maksud lebih ke tenaga, lebih ke jasa. Modalnya dikit. Setelah itu saya berpikir teman-teman saya banyak ya yang kayak saya. Maksudnya yang teman-teman saya itu kalau saya kan bisa ngajar ya, teman-teman saya belum tentu bisa ngajar. Boro-boro ngomong di depan aja udah keringetan kan. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak dijadiin bisnis saja ya. Karena yang mengalami seperti saya itu banyak banget di Bogor ya. Ya udah akhirnya waktu itu saya rembukan sama teman-teman dari dosen itu nawarin ke dosen-dosen yang lainnya. Nah dari situlah mulai. Tadinya rumah dosen kan di 1 lantai, nyambung ke dosen yang lainnya 3 lantai. 3 lantai itu kan kalau bersihin saya sendiri ya sampai subuh kayaknya sendiri. Nah akhirnya saya ajak tuh teman-teman saya, bantuin yuk bersih-bersih gitu. Pada nolak sih. Ya kan agak gengsi ataupun kan. Sampai waktu itu pernah bersihin di rumah dosen, rumahnya besar, dia mintanya cewek lagi. Perempuan yang bersihin. Saya kan bingung yang ngajak perempuan untuk bersih-bersih, siapa yang mau? Ya udah sampai akhirnya saya ada teman dekat yang memang dia
lumayan berada lah. Jadi saya bilangnya, mau nggak jalan-jalan ke Time Zone? Oke, terus? Ya mau dong, siapa yang nggak mau diajak ke Time Zone? Ya udah, besoknya saya jemput, tapi mampir ke dosen dulu ya. Oke, terus? Ya udah, ini ke dosen bersih. Kamu ya, malah saya diajak bersih-bersih gitu. Udah dikit aja, yang penting ada kamu masak-masak aja ataupun apa gitu. Sudah saya yang bersihin total kayak gitu. Tapi dia akhirnya formality aja. Yang penting dia ada. Ada buat bukti ini yang bersihin perempuan, tapi akhirnya dia juga bersihin total gitu, bantuin kan. Terus habis itu dapat tuh 800.000. Wih, buat mahasiswa gede loh itu. Dia itu. Terus ini ada 800.000 nih. Mau saya bagi ya. Ini uangnya mau buat kamu makan ataupun jajan atau buat time zone aja. Oh ya udah habis itu ke time zone. Bebas dong. Itu dari situ kan kepikiran bahwa ini bisa dijadiin bisnis yang bisa membantu lebih banyak anak-anak muda yang lain yang seperti saya. Ya udah akhirnya terbentuklah Clean Sheet waktu itu. Kenapa namanya Clean Sheet? Itu dulu waktu pas kumpul semua tuh habis bersihin bareng-bareng lah. Dulu itu namanya itu LDR, Laundry di Rumah dulu. Kan nggak tahu ya nama. Ya udahlah saya pakai aja lah. Yang penting ada brandnya. Belum paham. Terus waktu itu kayaknya namanya kurang eye catching deh. Ya udah kita rembukan semua karena kita waktu itu suka bola. Pokoknya yang depannya clean deh pokoknya. Oh ya Clean Sheet aja. Tapi ternyata ada filosofinya setelah saya dalemin ya. Clean Sheet itu kan nggak kebobolan, ya kan kalau di bola, ya kan kiper yang nggak kebobolan lah Clean Sheet. Tapi ternyata ada filosofinya. Clean itu kan bersih atau baru. Sheet itu kan lembaran. Jadi lembaran baru bagi anak-anak muda Indonesia untuk mengubah masa depannya. Jadi filosofinya ketemu setelah namanya jalan ya. Bingung-bingung nyari filosofi. Dulu kan belum ada ChatGPT ya. Belum. Kalau ada ChatGPT kan tinggal diketik ide nama bisnis. Oke. Dulu orang tua kan, waktu orang tua berangkat ke sini itu kan nggak ngira mungkin perjalanannya kok bisa sampai di sini. Itu gimana tuh tanggapan orang? Orang tua sebenarnya nggak tahu kalau saya buka jasa kebersihan ini. Orang tua juga nggak tahu kalau saya bersih-bersih di rumah dosen. Orang tua nggak tahu. Tahu itu ketika masuk ke Kick Andy, saya baru bilang. Kan Kick Andy 2020. Saya baru bilang ketika itu. Karena kan kalau saya bilang pasti ngapain bersih-bersih gitu. Saya masih bisa mungkin ngirim uang, tapi saya kan tahu kondisi orang tua ya seperti apa. Kalau orang tua maksain. Ya betul. Padahal orang tua juga nggak punya uang gitu. Ya. Waktu itu setelah tappingnya mau naik tuh, posternya udah ada, saya kirim ke ibu bapak. Tonton ya besok ini. Udah nangis tuh. Nobar tuh sekampung tuh. Saya pun ikut nangis juga, maksudnya. Perjuangan yang dari dulu gitu, yang saya nggak pernah bilang ada kesusahan, nggak pernah minta uang ke orang tua. Kalau emang ditransferin, alhamdulillah. Kalau nggak ditransferin, ya udah saya cari sendiri. Soalnya kalaupun ngomong sama orang tua, mungkin akan mengupayakan. Betul. Tapi memang kan namanya mengupayakan. Padahal kondisi ekonominya juga di sana kan anak keberapa? Anak terakhir. Dari 2 bersaudara. Oh gitu, kan ada kakak juga ada mungkin. Kakak. Belum buat dapurnya juga. Betul. Kan gitu ya. Jadi ini lebih baik berjuang sendiri. Tapi sepertinya justru mental ini ya yang mendidik sampai di level ini. Betul, mental itu. Jadi terbiasa untuk jatuh, terus juga bangkit lagi. Sebelumnya kan bisnis sudah jatuh lagi, rugi, bangkit lagi, jatuh lagi, rugi, bangkit lagi. Itu yang membentuk mental kayak ya udah deh, jalanin aja deh, proses jalan aja terus deh sampai menemukan titiknya. Karena kan kalau kayak Mas Dion kan ibaratnya modalnya nol. Ya. Modal 50.000 lah. Dari modal 50.000, kalaupun dalam perjalanan ternyata menemukan kesusahan atau misalnya ibaratnya jatuh lah gitu. Karena emang modalnya juga nol. Jadi nggak terlalu banyak berpikir, dan mental itu juga kan yang bikin kayak kita selalu mencari cara. Betul. Mencari cara gitu. Kalau bicara perjalanan ya, kan dari yang paling berat tuh pada saat titik mana? Pada saat waktu itu udah lulus S1.
Oke. Maksudnya kan saya percepatan ya ngambil program fast track. Jadi S1, S2 saya bareng. Oh, S1 dan S2 bareng. Jadi S2-nya. betul. Jadi semester 7 itu saya udah ngambil S2. Saya belum lulus tapi udah ngambil bisa. S2, udah bisa ngambil. Jadi sebenarnya programnya itu 5 tahun S1 S2 selesai. Oh, itu berat banget. S1 S2 pagi sampai malam saya ngatur jadwal S1 S2 saya ngatur juga clean sheet-nya yang masih clean sheet udah mulai di satu mulai. sisi kuliah S1 dan S2 berbarengan. Barengan. Itu gimana ngaturnya? Oh, itu capek banget itu. Pagi sampai malam atau bahkan pagi lagi tuh, makanya sering di kelas tidur. Karena capek banget waktu itu. Dan ketika lulus S1 itu saya baru tersadar bahwa teman-teman saya udah yang udah lulus, udah kemejaan, dasian, saya masih ngepel, nyapu. Itu mereka lulus duluan ya? Iya, karena S1 kan agak telat jadinya. Jadi S1-nya tepat waktu sebenarnya. Kan pada lulus, tapi saya masih S2. Oh, masih kuliah. Iya, masih kuliah. Yang lain udah kerja. Udah Ada panas ya maksudnya. Mereka udah bisa nyari duit. Iya, betul. Kalau gua masih berjuang dengan kuliah dan berjuang dengan PL-nya gitu. PL-nya itu rasanya kayak, aduh, gimana ya, mau dilanjutin nggak ya? Lanjutin kayaknya. Ada pemikiran seperti itu? Iya, berat. Emang nggak ngehasilin saat itu? Masih struggle. Benar-benar belum dapat mentor, ya kan? Dulu belum ada mentor. Saya masih jalan, ya udahlah, bebat aja. Semua layanan dilakuin tuh. Cuci sepatu, helm, tas, cleaning, semua dilakuin. Kan nggak tahu mana yang dituju kan? Ya, prioritasnya nggak tahu. Prioritasnya nggak tahu. Nggak pakai strategi, yang penting yang jadi duit sikat aja. Padahal itu kan capek juga. Ya udah, akhirnya waktu itu jalan aja. Sampai akhirnya memang paling berat itu ketika pandemi. Pandemi berat. Kenapa paling berat pandemi? Karena ketika pandemi datang, jebret, orderan nol. Karena padahal mau ngandelin di situ buat makan. Betul. Mau masuk rumah gimana? Oh iya. Nggak boleh masuk rumah. Terus juga mau jualan, saya belum tahu kondisinya. Ini pasar seperti apa? Saya nggak jelas. Itu lagi S2 berarti? Iya, S2. Sambil lagi S2 pandemi? Sambil ngerintis clean sheet tadi. Terus juga dulu yang kerja sama saya, mahasiswa ataupun ada anak yang karyawan, staff, saya harus ya pulangin gitu. Karena nggak ada kerjaan? Nggak ada kerjaan. Terus pulangin gimana? Ini ya, udah fokus kuliah aja, saya kasih uang, udah nggak usah di clean sheet lagi. Karena saya harus menghemat ininya kan, dananya. Biaya operasionalnya. Sampai akhirnya, ya udah tinggal berdua aja. Tadinya 7 jadi berdua. Udah, yang partner saya itu yang sampai sekarang ikut saya, dia fokus operasional, saya fokus marketingnya. Oh, jadi walaupun sama pandemi tetap aja marketing gas aja kayak gitu, tetap. Tapi akhirnya saya waktu itu ada ide tuh, apa ya yang bisa masuk ke rumah ya. Ya udah, akhirnya waktu itu saya ada ide untuk ngeluarin layanan disinfektan. Oke. Kan cocok ya, jadi habis positif, mereka pengen didesinfeksi, plus dibersihin total rumahnya. Nah itu masuk tuh, habis itu naik tuh drastis. Waktu masuk ke rumah kan bekas yang kena COVID ya, pakai ini nggak apa? APD pakai lengkap. Oh, jadi udah sampai ke situ. Udah mikir itu gimana ya? Oh ya udah, APD dan sebagainya. Udah nggak peduli dengan COVID sebenarnya. Saya baru awal COVID itu saya udah keluar. Udah amat, yang penting nyari omset. Yang penting makan. Makan, betul. Mau mikirin mau di rumah hanya diam atau keluar makan gitu, jangan makan. Tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Iya. Itu sehat-sehat aja, dan ada beberapa kendala yang memang kita mau masuk ke komplek perumahan itu susah. Satpam kan mana nggak boleh, ketat lah. Terus juga yang boleh masuk itu sebenarnya yang memang kebutuhan primer, sayuran, buah-buahan, makanan, itu baru boleh masuk. Kalau yang jasa kebersihan nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya agak berat waktu itu, beberapa ketolak tuh. Nggak boleh masuk. Aduh gimana ya, terus gitu. Ya akhirnya saya lihat kok ada yang bisa masuk sayur. Ya udah, saya bekalin ke anak-anak nih, bawa sayur. Bilang kalau sampai ke satpamnya saya mau nganterin sayur. Jadi dibolehin kan? Iya, masuk. Padahal mau bersih-bersih. Jadi pas bersih-bersih sekalian ngasih sayur ke ibunya. Dengan plus. Oh, sayurnya tetap dikasih. Dikasih, bukan buat gimmick. Kirain
kan jadi gimmick dibawa lagi gitu. Nggak, tetap dikasih Jadi buat dapat bonus sayur ya. bonus sayur. Jadi kata ibunya, ini kenapa saya kasih sayur gitu ya. Nggak tahu kan strateginya kan baru bisa masuk kan. Oh itu momen terberat saat itu. Momen terberat karena benar-benar saya udah, aduh pulang aja deh saya deh, atau fokus kuliah aja deh, kan udah capek banget itu. Nah sangat capek, orang tua juga nyuruh selesaiin S2-mu gitu. Karena agak keganggu juga. Agak keganggu. Saya molor dikit gitu ya. Hampir DO malah. Hampir DO, saya semester 7 baru selesai. Bentar, kuliah S2 semester 7? Iya. Kan biasanya cuma 2 tahun ya? Iya. Semester 4 harusnya S2. Iya, semester 4 kan 2 tahun selesai. Saya sampai semester 7. Masya Allah. Karena memang tesis saya nggak saya pegang waktu itu, karena pandemi itu. Saya kan udah tesis tuh. Saya udah ngurus skripsi atau tesis. Saya harusnya fokus tesis, saya lepasin 1 tahun nggak megang itu untuk clean sheet. Karena fokus untuk dapur dulu ya, yang penting bisa makan dulu. Ya, karena kalau nggak bisa makan, nggak bisa gedein tuh. Betul, bisa mikir. Tapi itu beres ya? Beres, S2. Alhamdulillah beres. S2 ini bidik misi juga atau tidak? Enggak, jadi full biaya sendiri. Biaya sendiri? Itu kan nggak murah. Iya, lumayan sih itu, hampir 10-an lah per semester. Per semester kan 10 juta? Ya. Berarti dari clean sheet hasilnya? Dari clean sheet. Tapi saya kan punya ini ya, jadi kalau 5 tahun, bidik misi kan udah nanggung 4 tahunnya. Iya. Nah, 1 tahun itu sebenarnya yang belum dibayar. Oh. Iya kan, 5 tahun kan, jadi harusnya kan 2 tahun saya bayar, tapi karena udah ditanggung bidik misi, 1 tahun lagi. Masalahnya itu molor, jadi sama aja saya bayar 2 tahun. Oh, tetap. Oh, karena nggak boleh molor juga ya? Iya, nggak boleh molor harusnya. Oh, terus kalau dari segi apa kan, waktu itu kan lanjut S2 itu ya beriringan gitu ya? Betul. Jadi memang tujuan dulu ngambil S2 itu biar saya tetap di Bogor. Oh, maksudnya gimana nih? Karena kan kalau saya berpikir semester 6 itu saya udah berpikir bahwa ini kalau saya nggak ngambil S2 percepatan, saya setelah lulus S1 pasti udah disuruh balik ke Pekalongan sama orang tua. Oh, maksudnya nggak mau balik ke Pekalongan? Lebih ke saya berpikir bahwa ini clean sheet ketika saya lulus S1 belum oke nih. Oh, karena emang udah ngelihat ada peluang. Nah, ada peluang, tapi butuh waktu. Setelah itu akhirnya saya ngambil S2. Oh, jadi waktu dalam perjalanan mulai ketemu clean sheet, ngambil S2 gitu? S2, malah ngambil S2. Jadi uang tuh nggak punya, tapi buat pendidikan? Iya. Kenapa pengen fokus di pendidikan saat itu? Selain, kan nggak cuman bukan pulang ke Pekalongan kan, lebih, ada nggak berpikir, oh gue ini bisnis pengen gue gedein atau gimana? Ya karena saya berpikir orang tua saya kan hanya lulusan SD, sekolah paket gitu-gitu ya. Saya pengen melihat orang tua saya, ngelihat saya lulus pendidikan tertinggi S2 gitu. Mantap. Jadi itu yang membuat saya, yaudah deh mumpung masih muda, gas aja deh, walaupun 1 tahun itu saya bingung ini nyari uang di mana ya, berarti 20-an kan saya harus ngumpulin kan. Tuh nyari uang di mana? Ya udah deh jalan aja deh. Insya Allah setelah pasti ada rezekinya kok kalau untuk pendidikannya. Orang tua tahu S2 lanjutin? Tahu kalau S2. Tanya dong, duitnya dari mana kamu? Itu nggak tahu. Saya bilang ada rezeki, udah gitu aja. Dan nggak banyak tanya ya? Banyak. Ya kalau banyak nanya juga udah ini nanti kepikiran. Betul. Iya. Oh luar biasa ya. Jadi memang sengaja mengambil S2 selain untuk memang udah kepikiran untuk kembangin clean sheet, di satu sisi memang biar gak pulang ke Pekalongan. Betul. Sampai sekarang dapat orang Bogor ya. Lanjut jadi lanjut. Tapi setiap bulan pasti pulang. Oh ada setiap bulan atau minimal 2 bulan lah saya pulang ke Pekalongan. Oke. Nah ketika ngerintis clean sheet ya, ini kita kan ngomongin usaha awal ya. Udah kebayang nggak sih clean sheet bakal jadi sebesar ini? Sekarang ada berapa karyawan? Mitra ya? Kalau kita mitra 150 lebih. 150. Tapi kalau yang kita berdayakan itu udah 500-an lebih kita udah bantu. Masya Allah banyak ya. 100-an udah beasiswa juga kita udah kasih. Maksudnya gimana nih beasiswa? Bisa cerita nih soal beasiswanya? Iya. Jadi kalau kami kan memang tujuannya seperti tadi ya, Kang Ridwan ya. Saya pokoknya di clean sheet itu saya selalu bilang ke anak-anak, saya nggak mengharapkan kalian jadi cleaning service terus, nggak. Saya harapkan teman-teman naik level ke berikutnya. Teman-teman saya yang dulu bersih-bersih bareng sama saya, mereka kan udah jadi PNS, ada yang kerja di kementerian, ada yang wirausaha juga. Dulu bersih-bersih sama saya.
Sekolahin. Iya, bareng kita kerja bareng, kita iniin bersih-bersih bareng. Ya, menurut saya pendidikan itu bisa merubah mindset orang dan hidup seseorang. Ya, hidup seseorang, mengubah yang tadinya nggak punya jadi berada gitu. Itu bisa mengubah itu banget lah. Nah, sampai akhirnya ya di Clean Sheet fokus utamanya itu mereka kerja di Clean Sheet. Banyak mahasiswa part time atau kelas karyawan yang masuk ke Clean Sheet. Jadi pagi sampai sore dia kerja, malamnya dia kuliah. Ada yang kita kasih beasiswa, ada yang memang kita cari kolaborasi dengan ekosistem yang lain, yayasan. Kerjasama dong sama Clean Sheet. Ini ada anak-anak yang mau dibantu nih, sama beberapa kampus ngasih beasiswa full gratis untuk anak-anak Clean Sheet. Kampusnya. Kenapa ngasih ke anak-anak Clean Sheet? Kan banyak yang lain juga. Betul. Apa kerjasama apa gimana? Kerjasama. Oh, jadi perusahaan Clean Sheet ini datang ke kampus, menawarkan proposal atau lebih ke karena ada relasi, tahu Clean Sheet seperti apa, saya seperti apa, mereka malah menawarkan. Ini saya lagi nyari anak-anak juga yang membutuhkan, yang mau kami kasih beasiswa gratis. Itu kan klub ya sebenarnya. Ya udah, ini database saya banyak gitu untuk anak-anak seperti itu. Mending kolaborasiin aja. Ya udah, akhirnya kolaborasiin, mereka ngasih full beasiswa untuk anak-anak Clean Sheet yang memang kita udah seleksi ya. Karena nggak semua anak mau kuliah atau bisa kuliah. Oh ya, emang ada juga nggak mau, malas mikir lagi kan. Betul. Dulu kita kasih awal-awal 2020 itu kita kasih beasiswa anak yang memang kerjanya bagus, mau kuliah nggak? Mau. Oke. Setelah dikuliahin 1 semester cuti. Oh, sayang juga ya. Karena ya memang nggak kuat kayak gitu. Masih kerja sambil kuliah kan nggak semua bisa ya. Kerja sambil kuliah itu nggak semua capek bisa. Juga kan. Capek banget kalau kemauannya kurang nggak bakal bisa. Kayak gitu. Perlu yang kemauannya kayak gini nih. S1 disikat, S2 disikat. Dulu itu ngatur waktunya gimana nih? Kan pagi kuliah, Clean Sheet-nya gimana? Kadang ketika ada waktu kosong, saya ngurus Clean Sheet. Nah, waktu itu udah ada yang ngatur orang-orangnya lah. Saya tinggal marketingin, saya datang ke orang, ataupun nyebarin ke WA ataupun digital marketing. Bagi tugas ya? Bagi tugas. Tapi kerjaan tugas kuliah masih kejar itu? Kan S2 banyak enggak kejar sih sebenarnya, tapi ya coba itu malamnya ketika udah habis kerjaan ataupun apa, saya baru ngerjain jam 10 malam sampai jam 12 saya baru selesai, besoknya kuliah lagi. Apa sih motivasi terkuat untuk mau berjuang seperti ini? Kan ada ya dari lubuk hati terdalam, capek, pengen nyerah gitu ya. Apa sih motivasi terkuat sehingga kita nih mau fight terus gitu? Lebih ke satu memang orang tua, dua memang anak-anak yang kami bantu ini. Karena saya melihat kalau nggak ada Clean Sheet nanti anak-anak yang seperti itu gimana gitu. Betul. Yang bantu siapa gitu kan? Betul. Bingung kan? Setelah itu saya tetap, ketika saya capek, ketika saya udah mau nyerah, ya udah saya ketemu sama anak-anak yang kita bantu, yang lagi bersih-bersih ataupun apa, ngobrol. Alhamdulillah saya senang dapat uang gitu. Alhamdulillah bisa untuk makan. Itu kan buat oh iya, ini berarti udah jalannya udah bener nih. Tinggal evaluasi perbaikan itu aja yang bisa saya lakukan. Itu sih motivasi terbesar saya. Karena dulu saya ingat banget ada adik kelas saya, dia introvert. Dia dia nggak punya uang tapi nggak bilang sama teman kamarnya. Setiap malam dia makan mie, akhirnya sakit, dia keluar dari kampus. Nah, itu yang nggak mau saya anak-anak yang lain terjadi. Jadi harapannya ya kalau kamu nggak punya uang atau nggak bisa makan, ya udah kerja kayak gitu. Ya. Bahkan mereka ada beberapa orang yang mungkin butuh ya, bingung caranya gimana. Nah, makanya dibukalah peluang itu gitu ya. Kalau dulu kan bukan di bidang itu ya, kuliahnya juga kan nggak nyambung kan. Ini untuk ningkatin keterampilan, bisa paham tentang kebersihan. Kan nih kita bicara bisnis ya, kompetisi kan ada kompetitor kan.
Dan secara basic kan bukan di bidang itu ya. Bukan. Itu gimana cara meningkatin keterampilannya? Dulu saya pernah jadi OB juga. Pernah jadi OB. Jadi ketika saya kan bingung ya, tuh belajarnya gimana ya? Ya udah, waktu itu ada lowongan OB tuh. Nah, manajernya kakak tingkat saya. Mas, saya pengen jadi OB dong, pengen tahu seperti apa. Jadi pengen tahu ya, bukan karena pengen kerja ya? Pengen tahu seperti apa cara bersihinnya, ataupun bersihin resto itu seperti apa, terus detail-detailnya seperti apa, bayarannya berapa anak-anaknya. Merasakan ya ngopi bareng sama anak-anak kayak gitu kan. Sampai segitunya. Terus cleaning service juga, ya saya bersihin dulu kan otomatis. Saya jadi tahu detailnya, sampai akhirnya saya bisa ngundang konsultan atau yang pelatihan training yang profesional untuk bisa ngajarin saya sama tim buat SOP-nya lebih clear, pengembangannya seperti apa, rekrutnya seperti apa. Jadi itu udah akhirnya belajar lebih profesional lagi. Oh, jadi awalnya itu salah satunya itu dengan cara terjun langsung. Terjun langsung. Kerja dulu, itu dulu. Tipsnya Sobat Erina. Gratis kan? Gratis. Dapat gaji kan, ya. gitu. Terus kita belajar bagaimana SOP-nya, cara jalanin bisnisnya. Jadi penyusup dulu lah gitu ya. Penyusup, terus kita merasai ya kan bagaimana rasanya, sehingga ketika kita punya tim di bawah lebih paham ya bagaimana yang dihadapi gitu kan, karena banyak yang curhat juga kan. Nah, ketika bisnisnya berkembang, sekarang udah pakai training atau pakai konsultan juga gitu. Udah. Itu punya mentor juga nggak sih? Punya. Nah, itu gimana, bisa cerita? Dulu ikut yang TDA Bogor Raya kan, memang itu yang mengubah saya sih, maksudnya komunitas bisnis. Bisnis. Jadi di sana saya belajar dari mentor saya yang udah punya bisnis. Oh, ternyata ada marketing ya, itu tadi. Ternyata ada sales ya, jualannya seperti apa ya. Oh, karena belum pernah kerja. Belum pernah. Pada saat punya mentor baru paham ternyata ada departemen marketing. Iya, betul. Cara ngitungnya seperti apa, cara marketingnya seperti apa, itu saya baru paham tuh. Nah, dari situ kan akhirnya waktu itu ya sama salah satu mentor saya, Bu Nurul, waktu itu suruh grooming dulu, suruh bersihin kucing gitu. Tapi saya tahu dalamnya seperti apa jadinya kan. Oh, cara ngelolanya seperti ini ya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya terapin di Clean Sheet. Oh, dapat inspirasi juga dari mentor-mentor karena dia mendampingi, membimbing juga gitu. Terus kalau rutinitas yang lain ada pas sering training tertentu atau baca buku? Kalau sekarang lebih ke olahraga, jogging gitu. Terus juga olahraga. Ya, olahraga. Sering olahraga. Olahraga, jogging. Tiap hari atau enggak? Seminggu berapa kali. Terus juga tenis meja gitu. Itu yang suka futsal. Futsal ya. Banyaklah hal-hal yang itu lakuin, sama bantuin istri kayak untuk desain ataupun apa, ada ide apa dibangun, karena istri juga lagi ngembangin fashion designer kan, jadi saya bantuin dia juga. Bukan IPB tapi kan itu. Bukan. Ya? Oh, beda ya. Beda jurusan ya, tapi dia mendalami itu. Gitu. Oh iya ya. Kalau makanan favoritnya apa? Tadi rawon tuh. Rawon. Makanya ketika pas sampai sini kan rawon pecel, itu kesukaan saya waktu di kampung kan pasti itu. Seneng ngomong itu ya di kampung. Betul. Nah, kalau roti seneng nggak nih ya? Masuk. Suka sih. Gitu. Coba mana yang mana? Ini deh. Nah, ini saya suka coklat. Saya kebetulan masih fasting nih. Oh, suka coklat berarti ya? Suka yang manis-manis ya? Suka. Oh, ini ya, Amor Cake. Amor Cake ya. Di Bogor juga ada kan? Ada. Kadang kalau mesen apa-apa juga. Kadang anak-anak juga kadang kesini sih mesen. Oh, alhamdulillah. Makasih. Mana? Cocok ya. Boleh pakai ini. Maaf. Oh, senang rawon ya ternyata. Makanya tadi makan rawon dulu ya kita. Jadi makanan daerah ya. Emang khas Pekalongan itu? Enggak ya? Bukan. Tapi daerah sana ya. Daerah sana ya. Tetanggaan lah ya.
Kalau saya ke Madiun, pasti pecel. Pecel Madiun enak. Itu makanya ketika saya ke Kediri, ke Madiun, ke Malang gitu, itu ketika saya keliling ataupun apa, ya saya pasti makan itu. Oh, dan itu sebulan sekali dilakukan ya. Ya ngitung-ngitung bawa keluarga juga jalan-jalan ya. Betul. Kalau kebiasaan ya, punya kebiasaan yang unik nggak? Kan ini kita bangun bisnis startup ya. Kan kalau startup tuh perlu cepet ya. Ada kebiasaan unik nggak? Misalnya saya tiap pagi ngerjain apa gitu. Kan waktu ngerintis usaha kan luar biasa tuh. Nah, sekarang masih dibangun kebiasaan apa? Kalau saya sebenarnya setiap pagi saya kebanyakan nonton itu podcast. Oh, suka nonton Iya, podcast. nonton podcast. Karena memang saya belajarnya kan salah satunya di situ ya. Nonton yang dari Hansa gitu kan yang memang UMKM. Ya. Terus juga beberapa juga ya Deddy Corbuzier kadang kan ada yang datangin pelaku usaha juga kan. Terus beberapa podcast yang lainnya. Dari situ saya dengerin tuh, karena saya lebih suka dengerin sama visual, sama lihat. Kalau baca sebenarnya buku itu jarang, makanya lebih sering dibacain ataupun dengerin buku ini apa isinya, bla kayak gitulah. Tapi kadang baca buku juga, ini nggak terlalu sering, lebih seringnya tadi podcast. Dari situ saya catat. Oh ini ya ternyata, karena dari pengalaman beliau-beliau yang di podcast itu kan, saya bisa langsung merangkum pengalaman beliau 10 tahun, mungkin saya bisa rangkum selama 1 jam. Nah, itu iya kan, itu bagus banget gitu. Berarti ditelusuri, ini udah ditonton, ini belum. Makanya kan setiap hari minimal 1 podcast lah yang saya tonton. Ada ya gitu ya. Maksudnya dia itu secara rutin untuk menambah insight ya, bagaimana mengembangkan bisnis. Karena banyak startup juga yang cerita kan. Betul. Sekarang kan podcast di mana-mana. Artinya akses untuk informasi supaya kita dapat pengetahuan itu besar sekali ya. Gitu. Terus katanya mau launching buku juga katanya ya? Iya, ini bulan ini. Oh, bulan ini. Buku tentang apa? Novel Bersih-Bersih Menyambung Harapan. Bersih-bersih. Berarti pengalaman pribadi? Pribadi. Kenapa nggak dibilang biografi aja gitu? Enggak, kalau biografi kan saya belum saatnya. Orang belum banyak kenal. Belum. Kalau novel kan memang sasaran saya anak-anak muda yang memang kalau baca kan lebih suka ada konfliknya, ada di situ ada percintaan, konflik. Ya, sejak saya kuliah. Bisa nyata itu. Nyata. Berarti percintaannya ditulis ya. Nanti istri ini dong, masih ingat mantan gitu. Aman. Udah saya ini. Udah disensor ya? Udah. Namanya nama ini semua samaran lah. Oh, Bunga, Mawar. Iya. Ini katanya kok gua disebut-sebut katanya gitu. Betul. Mas, kalau ngerintis bisnis nih, ini kan kalau buat saya ini perjuangan ngerintis bisnisnya yang luar biasa ya. Dan mentalnya tuh nggak mudah. Nih, Sobat Kang Ridwan kan banyak juga yang kadang kalau ngerintis bisnis santai-santai gitu kan. Dulu ngerintis bisnis tuh seperti apa sih Mas? Bisa ceritain nggak? Maksudnya lebih ke saya tuh bangun tidur jam sekian, malam saya baru tidur seperti ini. Yeah. Kan itu behind the scene kan, nggak banyak orang yang tahu kan. Yeah. Itu perjuangannya seperti itu kah atau gimana? Dulu itu biasa kalau awal-awal itu merintis bisnis itu bangun jam 3:30. Bangun 3:30. Oh, sama mas saya dulu. Terus karena waktu itu saya bersihin akuarium malam, jadi dosen itu mesen kami bersihin akuarium setiap hari. Maksudnya gimana? Jadi dosen itu anaknya punya bisnis ikan ekspor. Oke. Yang dia harus diganti airnya setiap hari. Oke. Kami anak-anak Linsit waktu itu kontrak sama beliau untuk bersihin setiap hari malam. Jam 10 sampai jam 1 atau 2. Tengah malam? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kami masih kuliah. Oh, alasannya itu? Alasannya itu. Dan memang waktunya pas untuk malam diganti. Gitu katanya, nggak masalah. Ya, kayak ya bolak-balik ke rumah dosen, iniin bersihin, dan sebagainya. Dosen perikanan, bukan? Ya, perikanan. Oh, perikanan. Kenal ya? Nah, dari situ kan
Saya sering masih tidur jam 1, jam Baru 2. tidur jam 1. Makanya di kelas itu, saya itu dikenalnya adalah anak tukang tidur. Kalau di kelas ya. Kalau nggak sipit tidur. Mungkin kalau saya dikenalnya biasanya saya duduk pokoknya kalau kuliah saya duduk paling belakang, tapi kalau ujian saya duduk paling depan. Nah, kenapa gitu? Kalau kuliah duduk paling belakang atau tengah lah. Iya. Itu bisa nggak kelihatan untuk tidur atau Ngumpet istirahat gitu ya, lah, ngumpet. di belakang punggung temennya. Betul, ya 30 menit tidur aja itu udah lumayan untuk bisa rest. Kalau ujian duduk paling depan karena biar ya jujur aja, nggak mau ada nyontek ataupun apa. Sejelek-jelek apapun nilainya, saya usahakan dari awal itu saya nggak mau nyontek, saya nggak tetap jujur. Mau bisa atau enggak ya udah saya kerjain aja. Kumlot nggak? Alhamdulillah enggak. Iya, dimaklum ya. Iya, karena iya itu. Dan artinya nggak jaminan juga kan? Nggak jaminan. Iya kan, kumlot hanya nilai di kertas saja kan. Artinya dengan tidak kumlot pun bisa menghasilkan seperti ini. Betul. Oke, jadi tadi bangun jam 3:30. Tidur biasanya jam 12 atau 1. Kan nggak semua orang kayak gitu kan? Enggak, makanya kalau lihat video-video saya sebelumnya, matanya kan ini ya, hitam ya. Ini. Iya. Sekarang udah lumayan karena tidurnya udah mulai inilah teratur lah. Iya, tidur dulu gitu. Atau dulu pulang itu kalau ngerintis, pulang kerjaan itu ya malam. Jam 8, jam 9. Sekarang karena udah ada istri kan, sore balik gitu. Iya. Jadi dia diatur. Sebelumnya mah sampai malam babat aja. Paham lah. Ya, ini saya tinggal tidur nih gitu. Kalau pulangnya telat dikunci. Ya, tidur di luar gitu. Itu sampai itu nggak semuanya ngelakuin itu karena saya udah terbiasa di pesantren dulu. Pesantren itu kan saya SMA sekolah negeri. Pagi sampai sore saya sekolah, sore sampai malam, tengah malam, sampai jam 11 itu ngaji. Oh, kenapa? Maksudnya kan bisa pulang ke rumah? Nah, waktu itu memang diminta orang tua untuk pesantren. Oh, ya itu memang pesantren. Betul, dan di situ kan diwajibin malam sampai tengah malam jam 11 itu ngaji. Baru ngerjain PR jam 11 sampai jam 1. Pagi-pagi harus bangun lagi jam 4 atau setengah 4 untuk tahajudan bareng-bareng. Oh, dia udah terbiasa di SMA. Ya? Nah, ketika kuliah tadi karena ada motivasi dan sudah tahu ada pengalaman itu, jadi nggak kayak sesuatu yang baru lah ya gitu. Betul. Ya. Udah biasa ngalong gitu. Ya. Kalau udah biasa, pagi udah biasa. Betul. Karena mungkin kalau lagi awal ngerintis, setiap uang yang masuk tuh kan masih masuk ke kantong ya, kerasa gitu ya. Keren, ini bisa kuliah uang sendiri, ngebangun bisnis yang dirintis dari mulai kuliah. Dan karena dibantu mentor, belajar juga betul, ya, tidak lepas daripada itu. Betul. Hal yang paling disyukuri dalam perjalanan di titik apa ya, alhamdulillah sih keinginan orang tua bisa terwujud. Kayak beliau pengen umroh, saya umrohin. Sudah alhamdulillah. Maksudnya itu yang apa ya, saya kan apa-apa ya untuk orang tua ya. Beliau kan udah berkorban banyak kalau untuk saya. Ya apa yang dipengenin bapak ibu apa gitu kan, saya tanya. Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Kalau setelah nikah kan ada istri. Bapak ibu kan pengen saya kuliah tinggi, yaudah saya wujudin S2. Dari orang tua. Dari orang tua. Makanya S2 kepikiran tuh karena betul. Selain nggak mau pulang, itu juga salah satunya ya. kepinginan beliau gitu kan. Terus sering cerita sebenarnya ibu, saya pengen ke Mekah, duitnya gimana ya? Saya nggak pernah berpikir untuk itu kan. Ataupun yang dulu pas saya inget banget waktu kecil, saya duduk sama orang tua saya nonton Kick Andy. Itu tuh anak pinter tuh. Kamu bisa tuh masuk ke sana. Saya kan dulu ya gimana ya? Boro-boro mabuk darat nih, nggak pernah keluar kota gitu kan. Ya udah, aminin aja deh, amin gitu. Itu ternyata terwujud. Yang terakhir ya tadi yang terakhir sebenarnya, kamu apalagi yang dicari, nikah gitu, cepet nikah itu yang terakhir tuh. Didorong kan. Sebenarnya saya udah malas nanti dulu deh gitu. Saya pengen fokus bisnis. Tapi keinginan orang tua kan cepet nikah gitu. Udah mumpung 25 tahun waktu itu.
cepet nikah. Ya udah akhirnya saya turutin juga itu akhirnya. Ya udah akhirnya Cepet juga dapat langsung. iya. Kenal berapa ya? 3 bulan udah langsung aja. Oh, tapi sebelumnya lagi ngerintis usaha pacaran sempat Enggak, ada. saya memang konsisten. Kalau SMA pacaran. Ya. Tapi kalau kuliah saya memang udah janji bahwa saya nggak mau pacaran, saya fokus karir saya. Oh, jadi sampai dengan ketemu istri yang sekarang itu Nggak pernah. nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Langsung ada yang disuka, dikejar, jadi 3 bulan langsung nikah. Yang paling berperan dalam hidup siapa? Apa ya, ibu saya sih, sama kakak ya. Maksudnya ya semua orang keluarga juga yang memang totalitas untuk bantuin saya, doain ataupun yang lainnya lah gitu. Jadi uang ibu kan kadang sering utang ataupun apa ya, itu untuk yang tadi untuk biayain hal-hal yang saya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi ya udah, ya dari situlah saya balikin semua tuh. Alhamdulillahnya pelan-pelan saya turutin lah apa yang dimau. Makanya sebenarnya saya mau inin dulu ke orang tua kan sebelum nikah. Betul. Saya mau kasih semua, apalagi yang binginin rumah udah renov, terus ini juga udah. Ya terakhir itu nikah. Ya udah saya turutin deh. Ya, ingat ya orang tua pengen dapat cucu kan. Nah itu utamanya mungkin itu. Iya. Kalau ada pesan yang bersampaikan ke orang yang paling berjasa, ibu atau kakak? Ya ibu sih. Ibu atau kakak paling ya terima kasih banyak untuk totalitasnya. Walaupun dulu saya sering nakal ya, tipe anak yang nakal, minta apa-apa pasti harus diturutin gitu. Ya dengan didikan beliau yang guru kan tahu ya mendidik anak seperti apa, harus kalem, terus juga mengajarkan pendidikan. Jadi memotivasi saya untuk saya jadi mahasiswa yang berbeda atau jadi anak yang berbeda. Makanya kan di PB saya satu-satunya yang membuka jasa kebersihan. Belum ada ya? Belum ada. Institut Pertanian Bogor, ngapain kamu tiba-tiba buka cleaning? Mahasiswa lain kalau usaha kan normal-normal aja ya. Iya. Makanan, minuman, konveksi, ya seperti yang saya lakukan Berarti ini nggak sebelumnya. normal ya? Iya, seperti itu. Karena dulu ya sering dikatain juga kan, bersih-bersih rumah ya, ini ya kayak gitulah, sering lah. Ya, tapi dari situ ya orang tua, walaupun beliau nggak tahu saya usaha ini, tapi saya doain terus ini tetap semangat ataupun apalah gitu. Saya selalu minta doanya aja. Ya. Itu sih. Memang orang hebat itu kadang berbeda dengan orang lain ya. Orang hebat itu melihat sesuatu yang tidak dilihat ya oleh orang lain kan. Orang lain melihatnya bahwa itu sesuatu yang dalam tanda petik ya kurang tepat lah untuk seorang mahasiswa. Tapi ya kita melihat ada peluang lain yang berbeda kan, dan terbukti kan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 150 mitra ya. Mantap. Nah sekarang kedepannya mau kayak gimana nih si Clean Seat ini sendiri? Nah ke depan memang yang saya harapin Clean Seat ini bukan hanya cleaning aja. Sekarang kan udah mulai tuh setelah beberapa kampus ataupun perusahaan yang kontrak sama kami, mereka mulai minta security, hygiene, pest control. Itu kami fasilitasi juga, tapi masih kerjasama sama vendor-vendor lain. Ya, harapannya nanti ke depan kami bisa jadi facility service untuk berbagai macam baik rumah, kantor, gedung maupun yang lainnya, dan bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak di desa maupun di beberapa kota besar di Indonesia. Karena memang kami beberapa kali ini kita mendatangkan dari kampung-kampung juga. Jadi dari anak-anaknya kita tarik, kita kerjasama sama Masjid Darut Tauhid. Mereka nyediain asrama, udah kita salurin, anaknya kerja di Clean Seat tapi ngajinya di situ ya. Jadi kayak santri kalong. Ya. Jadi istilahnya memanfaatkan dari berbagai sisi supaya tujuannya bisa sama-sama tercapai. Betul, karena cleaning ini kan bisnis yang padat karya ya. Semakin banyak yang memesan, semakin banyak juga yang bisa dibantu. Betul. Tapi bagus juga strateginya ya, dimasukin ke pesantren biar bener kan, biar pas lagi bersih-bersih nggak nyuri. Iya betul, utamanya itu. Iya kan kadang attitude kita nggak tahu ya. Owner itu, pemilik rumah tuh khawatir ya. Gue nanti punya barang hilang nggak nih? Hilang nggak nih? Nah, makanya
salah satu cara ngedidiknya dengan cara di pesantren ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Betul. Walaupun resiko itu ada ya, makanya itu diamanin kan. Diamanin, kita udah ada SOP-nya soalnya. Oh. Nah, terakhir ada tips gak nih buat Sobat Kang Ridwan? Paling utamanya untuk Sobat Kang Ridwan ya, atau anak-anak muda ya. Utamanya walaupun kita maupun saya dulu punya banyak keterbatasan, baik ekonomi, pendidikan, keterampilan, maupun yang lainnya, ya selama ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Jadi coba aja terus sampai menemukan titiknya lah. Saya pun ini masih terus sampai menemukan titiknya. Oh, ada peluang lagi nih, ya sikat. Ada peluang lagi nih, sikat gitu. Jadi cobalah semua sampai akhirnya, oh iya ini nih yang saya suka, ini yang memang hidup saya. Karena hidup bukan hanya soal kaya ataupun enggaknya ya, maksudnya soal berdampak bagi sesamanya. Karena saya nggak tahu juga Clean Sheet ini ya sebagai ibadah spesial saya sih, Kang Ridwan. Harapannya ya Sobat Kang Ridwan bisa menemukan titik-titik itu yang membuat bisa membantu yang lainnya, atau sociopreneur ya kalau sekarang saya bilang. Itu Kang Ridwan. Makasih banyak untuk motivasinya, mudah-mudahan segera menjadi top of mind di Indonesia ya. Sukses ya Mas. Amin. Masih banyak sudah mampir sekali lagi. Terima kasih sudah mampir. Sukses selalu ya. Amin. Siap. Makasih banyak.